Kami persilakan Bapak Bobi untuk memimpin doa. Terakhir inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala, menatap hati kita, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur Utama dari PT Trans Indonesia Sukartoyo kepada Bapak Rektor. Kami persilakan. Tes. 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 Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormatin Bapak-bapak, Ibu-ibu dari jajaran Kemenko, dari Dinas Koperasi dan UKM dan mitra KIS yang ada di ruangan ini, termasuk pimpinan dan PK Ekonomi. Bapak Ari Diantika selaku Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, kemudian Bapak Farudin Widodo sebagai Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Jombang, dan rekan dari Pusat Komplek Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bisa berkumpul hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kembali kami kepada jajaran Kemenko, khususnya Pak Ariandia, Asisten Asdep, karena kita telah menandatangani kerjasama antara Asdep Kemenko dengan TIS, sehingga kita bisa berkolaborasi terus mengembangkan pengembangan kompetensi barista untuk pelaksanaan kompetisi barista di 10 kota besar. Kami sampaikan juga Jombang ini lokasi kelima, Pak. Jadi kita lakukan dari mulai Serang, Bogor, dari 10 titik. 10 titik ya, Bandung, Kalungan, dan keempat kelimanya di Jombang ini. Kemudian kami sampaikan juga kita bersama ini PT
PT Trans Indonesia Superkoridor, dia sebenarnya hampir sama-sama yang sudah hadir di sini sebagai penyedia ISP, juga penyedia jaringan fiber optiknya untuk para mobile operator, dan juga kita menyediakan layanan komunikasi data untuk government maupun juga korporasi atau enterprise. Dan kita berhadir di Jombang Pak, dan kita punya mitra dari NCT Pak Ali sebenarnya tempat ini, mitra penjualan kita. Nah, di dalam program CSR kita bersama mengembangkan potensi barista serta penyelenggaraan potensi kompetisi barista juga. Ya. Dan mudah-mudahan dengan penyelenggaraan ini lebih bagus, lebih bisa membuka peluang kepada saudara-saudara kita semuanya untuk mengembangkan di sektor UKM-nya. Nah, tahun 2024 ini kami fokus di kopi, karena memang kopi lagi tumbuh, lagi berkembang, dan sebenarnya kalau nggak salah Indonesia termasuk 5 besar pengekspor kopi. Ya, karena sebenarnya peluangnya juga cukup besar dari mulai farmingnya sampai kepada ujungnya di bisnis kopinya. Gitu. Terima kasih kepada Pak Arya, Pak Rudi, yang sudah hadir di tempat ini, sudah sama-sama kita mendengarkannya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kembali. Hanya diri dari Pak Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Raymond. Untuk selanjutnya yaitu pengarahan dari Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi oleh Bapak Yulius. Mungkin kita dengarkan secara virtual. Kami persilakan kepada panitia. Bagaimana? Belum siap panitia? Apa sudah bisa diperdengarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang beserta jajaran, Bapak Revolin Simusah, Dirut PT Trans Indonesia Super Koridor, Ibu Novita Lubis MBA, Pimpinan LPK Kompetensi Indonesia, tim asesor dari LSW Pariwisata dan Spa Indonesia, serta Bapak Ibu peserta pengembangan kapasitas SDM usaha mikro bidang barista yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah subhanahu wa ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro berbasis kompetensi dan uji sertifikasi kompetensi bidang barista yang sekaligus juga melaksanakan kompetensi barista manual brewing bagi UMKM Kabupaten Jombang yang dilakukan di tempat terpisah. Alur proses kegiatan pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi ini dimulai dengan memberikan materi-materi barista kepada pelaku usaha mikro, kemudian praktek langsung yang dilaksanakan di tempat kerja, dalam hal ini ruang kerja kafe yang akan didampingi pakar bidang barista, dan selanjutnya akan dilakukan uji sertifikat kompetensi yang sudah menentukan yang bersangkutan sudah kompeten atau belum. Melalui pendampingan barista dan sekaligus uji kompetensi ini, maka mereka yang lulus nanti akan dianggap sebagai sudah kompeten. Kompetensi ini merupakan pengakuan negara kepada seorang yang memiliki keterampilan di bidang tertentu, dalam hal ini barista. Pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan bagi seorang mentor atau pendamping yang telah berpengalaman dalam rangka memajukan dan mengembangkan keterampilan barista. Bapak Ibu yang berbahagia, pelaksanaan kegiatan pernah bentuk kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dan PT Trans Indonesia Super Koridor. Saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi ini yang secara bersama-sama meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha mikro khususnya bidang barista. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat saat ini belum menjadikan minum kopi di kedai atau warung kopi sebagai budaya baru. Banyak orang yang berterjun di bidang kopi karena potensi pasar yang sangat menjanjikan. Salah satu penentu sukses bisnis kopi adalah keramaian keberadaan barista.
Maka dari itu, barista harus memiliki kompetensi dalam penyampaian experiential marketing, seperti memperlakukan pelanggan sebagai seorang teman, mengingat nama pelanggan dan selalu tersenyum, sehingga seorang barista selayaknya memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan di Kementerian Tenaga. Barista yang kompeten akan meningkatkan daya beli minuman yang disediakan kedai tersebut. Perekonomian Jombang sudah nyatakan pulih dengan capaian angka pertumbuhan sebesar 5,6%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 4,95% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai 5,04%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan dalam bidang ekonomi telah dicapai oleh Kabupaten Jombang, di mana kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pula pertumbuhan dunia usaha di kawasan tersebut, sehingga Kabupaten Jombang menjadi tempat yang tepat bagi Bapak Ibu untuk berusaha. Prospek usaha bidang olahan kopi akan menjadi bahasa ini memang sangat menjanjikan saat ini maupun di masa depan. Sementara itu, jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Jombang sebanyak 13.128 orang, sedangkan jumlah kedai kafe adalah 5 kedai dengan 1 orang. Dari data tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Jombang dan PT Trans Indonesia Cooper Founder mencoba memberikan penguatan dalam bentuk pendampingan dan sekaligus uji kompetensi bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Jombang. Dengan pencerahan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang diperoleh, saya berharap semakin mantap menjalankan usahanya dan makin beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Pesan saya, ikuti kegiatannya sampai selesai, bangun jejaring atau kolaborasi bisnis dengan para perusahaan lain. Insya Allah usaha Bapak Ibu menjalankan akan semakin maju. Jangan pernah surut semangatnya, terus berikhtiar dalam kreativitas dan inovasi bisnis. Demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya acara adalah sambutan sekaligus membuka acara kegiatan pengembangan kapasitas SDM usaha mikro berbasis kompetensi dan uji sertifikasi kompetensi bidang barista. Untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas Bapak Fahrudin Widodo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Ari Ditya selaku asisten deputi dari Kemenko. Yang saya hormati, saya banggakan pula Pak Direktur PT Trans, Pak Revalin Nasution, Bapak Ibu Mitra Kemenko dari Bu Novita Lubis, kemudian para asesor, juga mitra yang ada di Jombang. Bapak Ibu peserta, ya, mungkin sebagian ini banyak sebagai anak saya mungkin ini banyak, karena sudah punya cucu saya tiga dan mau pensiun. Ya, sudah 60 tahun jalan ini. Ya, dan Bapak Ibu peserta dan juga sebagian generasi muda ini sebagai besar yang saya banggakan pada kali ini. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa mengikuti pelatihan sekaligus uji kompetensi di Pak Asdet di Hotel Justro ini yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Maka dari itu bersyukur kita kelima. Maka dari itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, Pak Ari,
dan pada Bapak Ibu semua mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya Jombang ditempati kegiatan semacam ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Untuk itu rasa syukur ini tentunya nanti Bapak Ibu peserta yang mengikuti ini, rasa syukur ini harus panjenengan ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh ya, dan penuh rasa tanggung jawab sampai selesai ya. Kalaupun tadi disampaikan oleh Pak Direktur PT Trans, nanti kalau kita lulus uji kompetensi ya, nah, ini harapan kita di Kabupaten Jombang banyak yang lulus Pak ya, banyak yang lulus uji kompetensi karena itu merupakan driver ya bagi kita ya, itu merupakan penghargaan yang luar biasa dan diakui ya, keahliannya akan diakui kalau lulus uji kompetensi ini. Maka dari itu saya mohonkan pada para peserta benar-benar sungguh-sungguh ikuti ini, dan ini kesempatan ini tidak mesti ada ya, ini merupakan karunia berkah bagi kita semua. Ikuti, dan kalau harapan kami banyak yang lulus. Dan perlu pada kesempatan ini saya sampaikan dan saya laporkan juga pada Pak Ari ya, memang di Kabupaten Jombang ini sedang berkembang ya, tumbuh ya kafe-kafe ya. Dan ini karena fokusnya ini kopi, memang di kafe itu yang dominan menunya yang paling utama ya kopi. Dan ini di Jombang sendiri ada sebuah program kegiatan, namanya itu ngobati, ya, ngobrol bareng bupati. Dan itu bergilir mengambil tempat di kafe-kafe Bapak Ibu ini. Ya, yang ada di Jombang di beberapa titik itu keliling ya, yang sudah dilakukan oleh Bapak PJ yang lalu ya, Pak Sugiyat, dan sekarang mundur karena ingin maju ikut kompetensi pilkada. Nah, ini diganti oleh Pak PJ yang baru, ini Pak Teguh ya, dan ini mungkin akan dimulai besok lagi, ada ngobati lagi di Bank Jatim ya, hari Jumat besok. Ya, sekaligus ada pertunjukan wayang. Jadi ini keliling terus ini. Jadi Bapak Ibu dan anak-anakku yang barista ini Pak, ini keliling mengikuti terus, dan tidak hanya ini, banyak sebenarnya ya. Kebetulan yang ikut terpilih di sini memang ada batas ya. Ya, ini hanya berapa ini 30 ya. Sebenarnya banyak Pak Ari. Dan ini dimulai awal tumbuhnya kafe-kafe ini sejak COVID kemarin, karena salah satu yang menyelamatkan kondisi ekonomi pada saat COVID ini ya ini Pak, usaha mikro dalam bentuk kafe ya atau online ya, semacam ini ya. Dan ini berkembang terus, apalagi setelah itu datang ini angkringan itu. Dan angkringan tumbuh di samping kafe juga angkringan ya, dan menu utamanya juga kopi itu sama ya. Jadi ini Pak Ari, Pak Revalin, potensi Jombang ini memang luar biasa di bidang koperasi saja. Kebetulan saya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, di bidang koperasi aja perputaran uang dalam 1 tahun kaitan dengan perekonomian dan koperasi ini, perputaran usahanya itu hampir senilai 0,5 triliun ya, 400 miliar lebih perputaran usaha koperasi, belum yang usaha mikro ini ya. Cuma memang kegiatan ini dan distribusi semacam ini memang tidak otomatis bisa meningkatkan PAD ya, karena ini banyak dirasakan manfaat ini langsung oleh warga masyarakat
bukan hubungannya dengan PAD. Kalau PAD itu nanti hubungannya dengan pajak, ya. Kita tidak terlalu ketat untuk itu, Pak. Jadi supaya lebih banyak kemanfaatkan distribusi ekonomi ini dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dan memang APBD kita memang yang dominan masih banyak dari dana alokasi umum dari pusat. Akan tapi harapan kita dengan adanya kegiatan pelatihan semacam ini, usaha-usaha ekonomi khususnya di usaha mikro ini dapat berkembang khususnya di Jombang. Dan ini saya belum menghitung perputaran uang di usaha mikro Kabupaten Jombang itu berapa. Saya rasa lebih dari koperasi tadi, Pak. Ya, saya rasa lebih dari koperasi karena PAD kita 3 triliun lebih, ya, 3 triliun lebih. Itu pun banyak mengarah ke infrastruktur, ya, infrastruktur dan mungkin dengan gaji PNS atau ASN aja. Jadi yang ekonomi ini banyak dilakukan oleh pihak swasta. Dan nampaknya Pak Ari tadi sampaikan, memang dari Kemenkop sendiri banyak bermitra dengan pihak swasta. Kalau kita ingin lari cepat, ya dengan swasta profesional, termasuk para peserta ini adalah para profesional muda yang kreatif, cepat membaca momentum, ya. Dan di kafe-kafe ini, ya, beberapa waktu yang lalu memang saya sempat dapatkan informasi, Pak, dalam 1 bulan itu pendapatan bersihnya itu rata-rata di atas 15 juta. Ya, jadi ini melebihi dari gaji saya. Padahal saya masa kerja 35 tahun, ya, nggak sampai 8 juta, ya, 8 juta lebih. Ya, jadi memang saat ini yang tren itu harus kita kembangkan adalah profesional ini. Dan sekali lagi terima kasih. Syukur-syukur nanti kalau banyak yang lolos untuk uji kompetensi, suatu saat kalau kementerian ada program lagi di Jombang lagi, Pak. Karena masih banyak ini teman-teman kita barista ini di Jombang ini yang mungkin perlu mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi semacam ini. Kurang lebihnya itu Pak Ari, Pak Revalin, Bapak Ibu Mitra dan para peserta semua yang saya sampaikan, dan mungkin mohon maaf kalaupun ada kekurangan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan pengembangan kompetensi dan sekaligus uji kompetensi bagi barista di Kabupaten Jombang yang bertempat di Hotel Yusro ini dapat dibuka dan dimulai. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita diulas kepada Bapak Heri, Bapak Revolin, dan Bapak Asep. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah penyematan tanda peserta acara pengembangan kapasitas SD Usaha Mikro berbasis kompetensi dan uji sertifikasi kompetensi bidang barista yang akan diwakili oleh Saudari Christine Dwi Arum, Saudara M. Sadam Hussein, dan Saudara Ahmad Yulkifli Muzahid Sakti. Untuk nama-nama yang kami panggil untuk segera maju ke depan, ini adalah acara penyematan secara simbolis, pemakaian apron, dan juga tanda peserta kepada peserta yang kami panggil namanya. Kami persilakan untuk maju ke depan, dan kami persilakan kepada